semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang pola konsumsi masyarakat di negara-negara ASEAN yang berdasarkan pada data Key Figure ASEAN 2024. Nah, topik ini itu penting banget buat dibahas guys, karena ASEAN merupakan kawasan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang sangat beragam. Contohnya, seperti perbedaan tingkat pendapatan, urbanisasi, dan kondisi sosialnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadikan faktor pembeda cara masyarakat dalam membelanjakan uangnya nih. Nah, dalam video ini juga, kami ingin menunjukkan bahwa tingkat tinggi konsumsi suatu negara tidak menjamin kesejahteraan yang tinggi juga untuk negara tersebut. Nah, kalian pada penasaran kan? Jadi, langsung aja, cekidot! Apa indikator konsumsi paling berbeda antar negara ASEAN? Perbedaan konsumsi antar negara ASEAN yang paling terlihat dari beberapa indikator utama yaitu GDP per kapita, Household Final Consumption Expenditure atau HFCE, tingkat inflasi pangan, dan tingkat urbanisasi. Negara dengan GDP per kapita tinggi memiliki pola konsumsi yang lebih berfokus pada jasa dan teknologi, sedangkan negara dengan GDP per kapita rendah masih didominasi konsumsi kebutuhan dasar, terutama pangan. GDP per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi GDP per kapita, biasanya masyarakat tidak hanya membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga untuk kebutuhan gaya terus hidup, teknologi, hiburan, dan jasa. Contohnya seperti di Singapura, masyarakatnya lebih banyak mengkonsumsi jasa modern dan produk yang bernilai tinggi. Namun sebaliknya, di negara dengan GDP rendah, seperti Laos atau Myanmar, sebagian pendapatnya masih digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama makanan. Apakah negara urban dan rural berbeda konsumsi pangannya? Iya, negara atau wilayah yang lebih urban dan rural memiliki pola konsumsi pangan yang berbeda. Tapi kalian tahu nggak sih urban dan rural itu apa? Singkatnya, urban adalah daerah perkotaan dan rural adalah wilayah perdesaan. Di wilayah urban, masyarakat cenderung mengonsumsi makanan siap saji, makanan olahan, dan makanan di luar karena gaya hidup yang lebih praktis. Sementara itu, di wilayah rural, konsumsi pangan masih didominasi oleh bahan makanan pokok seperti beras, sayur, dan hasil pertanian. Jadi, tingkat urbanisasi yang memengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat. Lalu, negara mana saja sih yang terdampak inflasi makanan? Berdasarkan data, negara yang paling terdampak inflasi makanan adalah Myanmar dan Laos. Inflasi makanan yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok menjadi naik dan cepat, sehingga daya beli masyarakat jadi menurun. Kondisi ini sangat memberatkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, karena sebagian pengeluaran mereka digunakan untuk membeli makanan. Sebaliknya, negara seperti Indonesia dan Brunei memiliki inflasi makanan yang lebih rendah, sehingga kondisi relatif lebih stabil. Saya akan membahas tentang kemiskinan mempengaruhi struktur belanja rumah tangga. Kemiskinan sangat mempengaruhi struktur belanja rumah tangga. Rumah tangga miskin biasanya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makanan. Bisa juga mengeluarkan pengeluaran totalnya. Akibatnya, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, tabungan menjadi sangat terbatas. Hal ini membuat rumah tangga miskin lebih rentan terhadap kenaikan harga, apalagi inflasi pangan. Implikasi perbedaan konsumsi bagi bisnis di ASEAN. Perbedaan pola konsumsi ini sangat penting bagi bisnis yang ingin masuk ke pasar ASEAN. Di negara dengan pendapatan tinggi dan urbanisasi tinggi, bisnis dapat menawarkan produk premium seperti jasa digital, dan layanan modern. Namun, di negara dengan pendapatan rendah, bisnis tidak perlu fokus pada produk yang terjangkau dan kebutuhan dasar, karena konsumen sangat sensitif terhadap harga. Artinya, strategi bisnis tidak bisa disamakan untuk semua negara ASEAN. Contohnya, kayak misalnya Singapura, Malaysia itu bisa masuknya ke negara dengan konsumsi yang tinggi. Kalau misalnya Kamboja, Laos, Myanmar dengan Timur Tengah itu nggak bisa ya. Sebagai kesimpulan, pola konsumsi di ASEAN itu dipengaruhi oleh GDP per kapita, tingkat urbanisasi, inflasi pangan, dan kemiskinan. Juga, di setiap negara memiliki karakteristik konsumsi yang berbeda nih, sehingga pemerintah dan pelaku bisnis harus mengetahui kondisi tersebut agar
strategi dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat bisa lebih tepat sasaran.